长龙浩辰的牺牲，传说中最年轻的超号级猎魔团。光之城想到了这一天，我就知道，是他们回来了。Hello guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih pada tetap semangat kan guys? Nah, seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 158 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Meski Long Hao Chen merasa terpukul atas kematian Seng Sai'er dan meminta Ilai Kesi untuk mengembalikan jantungnya, namun ternyata hal tersebut hanyalah ujian yang diberikan elektrolog, sehingga Hao Chen memiliki jantung keabadian yang dapat membangkitkannya. Oleh sebab itu, Ilai Kesi meminta kedua muridnya menghadapi Dewa Kematian untuk menghilangkan kontrak perjanjian di dalam tubuh Seng Sai'er. Walaupun di awal pertarungan, mereka sempat kewalahan, tapi berkat arahan Ilai Kesi, baik Long Hao Chen bersama Sai'er mewarisi kekuatan cahaya dan kekuatan pemurnian kematian. Lalu gimana sih keseruan di episode hari ini? Jadi yuk langsung aja cari posisi rebani yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, di ruangan kuil penyihir, Li Xin terlihat menuliskan surat kabar untuk pesulap hijau, di mana tim Hao Chen telah pergi meninggalkan kuil aliansi selama 4 tahun, dan di tahun keempat sejak Perang Suci berakhir. Meski perang besar sebelumnya mengakibatkan kerugian yang cukup besar di semua aliansi, hanya saja hal tersebut membuat para tetua tersadar jika mereka haruslah mempererat hubungan keenam aliansi. Oleh sebab itu, Yang Hao Han segera mengadakan rapat DPR membuat sebuah aturan baru, mengumpulkan sumber daya untuk digunakan secara terorganisasi. Namun Li Xin tidaklah mengerti apakah aturan ini bisa terwujud, sehingga dia beranggapan jika 6 aliansi dapat mewujudkan aturan baru, mungkin aliansi kuil penyihir akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, Li Xin kembali menuliskan ceritanya selama ini, di mana tim percikan api yang ditinggalkan Lin Xin telah menjadi tim nomor 1 di Jialing Pass. Bahkan dirinya juga sudah mencapai level 8 dan terus menantikan Lin Xin kembali ke rumah. Terlebih lagi, dalam beberapa hari, kuil aliansi akan mengadakan event ulang tahun kompetisi di kota suci, sehingga dirinya akan pergi bersama kakek pesulap hijau ke kota tersebut. Bukan untuk mengikuti kompetisi, melainkan untuk menemui kawan lama yaitu Nona Wei yang balik lelang aliansi suci dan Tuan Putri Ling Er. Walaupun mereka berdua terus mencari tahu keberadaan tim Cahaya Fajar, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang mendapatkan informasi, sehingga mereka bertiga cuma berharap kekasih mereka bisa kembali dengan selamat, serta menciptakan sebuah keajaiban di masa depan. Tidak berselang lama, ketika Li Xin sedang mengingat semua kenangannya bersama pesulap hijau dan terus menantikan kabarnya, kakek Chen tiba-tiba saja memasuki ruangan, serta menyarankan calon mantunya untuk segera kembali ke kuil kesatria setelah kompetisi berakhir. Pasalnya dia sudah membicarakan hal ini dengan tetua Yang Hao Han. Li Xin mengatakan, dia tidak akan pernah meninggalkan aliansi penyihir, dengan alasan jika dia memiliki janji dengan Lin Xin. Mendengarkan ucapan ini jelas saja membuat kakek Chen pusing 7 keliling, di mana Lin Xin sudah 4 tahun gak pulang-pulang. Bahkan jika memang tim Cahaya Fajar masih hidup, mereka seharusnya sudah kembali sejak 4 tahun yang lalu, sehingga kakek Chen khawatir jika Li Xin akan menghabiskan sisa umurnya di tempat ini. Kakek Chen melanjutkan, dirinya bukan tidak menyukai kehadiran Li Xin, hanya saja kompetisi antar kuil jauh lebih rumit, dan mungkin bakalan terjadi banyak perubahan. Terlebih lagi hubungan 6 aliansi kuil dalam situasi tidak baik-baik saja, sehingga ditakutkan pemimpin kuil penyihir akan mengusir Li Xin dari tempat ini. Di sisi lain, tepatnya di ruangan pribadi tetua Hao, dia lantas menyampaikan surat kabar dari kuil penyihir jika Li Zhengzi telah menyetujui aturan baru untuk membentuk aliansi New Era. Mendengarkan kabar tersebut, jelas aja bikin tetua Qian merasa kebingungan. Pasalnya ketua penyihir sempat menolak aturan ini
Tapi kenapa tiba-tiba dia menyetujuinya? Long Tianying beranggapan, hal ini pastilah berkaitan dengan kompetisi besar kuil, di mana sang pemenang akan terpilih sesuai poin yang mereka kumpulkan, serta dapat menjabat sebagai ketua 6 aliansi, sehingga Aba Ying menegaskan jika Li Zhengzi memanglah mengincar posisi tersebut. Yang Hao Han menambahkan, walaupun selama ini Li Zhengzi selalu bersikap rendah hati, namun melihat isi surat barusan, Tetua Hao menduga kekuatan pemimpin kuil penyihir lebih dari 500.000 energi spiritual, yang artinya Li Zhengzi telah mencapai tingkat 9 level 5. Dikatakan, jika seseorang memiliki 100.000 kekuatan energi spiritual, hal itu menandakan orang tersebut sudah berada di tingkat 9. Namun di atas tingkat 9 masih ada 10 level untuk menerobos ke tingkat selanjutnya, di mana setiap kenaikan 100.000 kekuatan energi spiritual barulah dapat naik 1 level. Sehingga ketiga tetua ini menyimpulkan bahwa energi spiritual Li Zhengzi menjadi orang terkuat dari kelima aliansi. Sedangkan tetua Hao bersama Han Xian cuma stuck di 500.000 kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, dan hanya bisa pasrah menghadapi kompetisi tersebut. Pasalnya tanpa dukungan tata segel ilahi, mereka tidaklah mungkin bisa mengalahkan Li Zhengzi. Mendengarkan percakapan tersebut, Long Tianying akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk menghentikan ambisi ketua aliansi penyihir, dan berjanji tidak akan membiarkan Li Zhengzi menginjak-injak kehormatan kuil kesatria. Meski tekad Long Tianying cukup kuat, hanya saja tetua Hao menyadari satu hal apa yang ada di pikirannya, di mana kakek Hao Chen bukan hanya mencemaskan Li Zhengzi, tetapi generasi kuil penyihir. Dikatakan sejak perang suci 4 tahun yang lalu, walaupun klan iblis membawa kehancuran cukup besar untuk seluruh kuil aliansi, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di setiap masing-masing kuil, hanya saja mereka telah kehilangan para talenta kesatria berbakat di medan perang, dan cuma generasi kuil penyihir yang masih utuh, sehingga Li Zhengzi memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi ketua 6 aliansi. Merasa ucapan yang Hao Han memanglah benar, Long Tianying justru menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dia tidak membentuk pemburu iblis untuk menyelesaikan misi berbahaya, kemungkinan cucunya bersama Wang Zhou dan Han Yu masih tetap hidup sampai detik ini. Dan tiba-tiba... Di sisi lain, tepatnya di ruangan kuil warrior, Tetua Qin lantas mengadakan rapat untuk membantu kuil penyihir. Pasalnya dari beberapa aliansi kuil, hanya Li Zhengzi saja yang paling menjanjikan untuk menempati kursi kepemimpinan New Era. Terlebih lagi selama mereka bisa menaklukkan kuil kesatria, maka aliansi warrior akan mendapatkan posisi penting dan memperoleh banyak sumber daya. Mendapati saran barusan, Lauren jelas menolaknya dengan alasan kalau 6 aliansi kuil adalah keluarga mereka. Tapi kenapa harus menjatuhkan satu sama lain? Sehingga membuat para tetua membenarkan ucapan barusan dan beranggapan jika mereka harus tetap bersatu melawan klan iblis. Di tengah-tengah perdebatan ini, Tetua Qin lantas menenangkan suasana serta kembali mencoba untuk meyakinkan para tetua kuil warrior. Selain dia tidak bisa menolak tawaran kuil penyihir, hal ini juga dilakukan untuk menutupi kekurangan sumber daya selama ini. Oleh sebab itu, Qin segera menyudahi sidang rapat. Namun belum sempat meninggalkan ruangan, semua tetua dikejutkan dengan kemunculan Dewi Perang alias Wang Yuan sehingga menimbulkan kericuan di dalam ruangan. Sementara itu di kuil aliansi jiwa, sambil menerima surat kabar utusan dari kuil penyihir, seketika membuat Ruo Sui bersama Chen Hongyu merasa bingung. Walaupun mereka berdua tidak berpihak pada siapapun, hanya saja Li Zhengzi berhasil meyakinkan kuil penyembuh dan kuil warrior demi mendapatkan tata posisi tetua aliansi New Era, sehingga bikin mereka berdua nambah mumet, bahkan tidaklah ingin ikut campur dalam masalah tersebut. Tepat di momen ini, di saat kakek Chen Yinger bersama Ruo Sui cuma bisa pasrah melihat hubungan antara 6 kuil aliansi, mereka dikejutkan dengan fluktuasi aura muncul dari pohon suci yang menandakan sebuah kebangkitan. Dan ternyata orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah loli kecil Chen Yinger. Di sisi lain, tepatnya di ruangan kuil assassin, kakek Seng Yu bersama kedua orang tua Sei'er terlihat berselisih bersama tetua aliansi yang dipimpin Su, di mana mereka beranggapan jika kuil kesatria tertinggal jauh dari kuil penyihir, sehingga para tetua memutuskan untuk memihak Li Zhengzi saat kompetisi kuil suci berlangsung.
Merasa kesal ngedengerin bebacot pengikutnya, kakek Sengyu lantas angkat bicara. Kuil Assassin bersama kuil Kesatria telah menjalani kerjasama dalam beberapa tahun. Tapi kenapa mereka semua berpihak pada Li Zhengzi dalam kompetisi dan menganggap kalau Sui telah mengkhianati hubungan mereka? Untungnya saja, ketika Zheng Yu dalam posisi tidak menguntungkan, Seng Sai tiba di waktu yang tepat memblokir serangan Tetua Su, serta membenarkan ucapan kakeknya. Terlebih lagi jika memang Tetua Su ingin membuat keputusan secara sepihak, maka dirinya bersedia menerima tantangannya. Beberapa saat kemudian, sebelum kompetisi kuil suci resmi dimulai, seorang tetua penyihir telah menyampaikan sebuah informasi kepada Li Zhengzi tentang keberhasilannya merekrut aliansi warrior dan aliansi penyembuh, sedangkan aliansi jiwa hanya di pihak netral. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya. Selama ini Li Zhengzi selalu menolak pembentukan aliansi New Era karena aliansi kuil penyihir tidak memiliki kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi situasi kompetisi jauh lebih berbeda dari tahun sebelumnya, di mana setelah kuil Ksatria menurun drastis, Li Zhengzi sangat yakin bisa merebut posisi ketua pemimpin 6 aliansi untuk melancarkan serangan balik terhadap klan iblis. Oleh sebab itu, dia meminta para tetua memberikan dukungan kepadanya. Keesokan harinya, kompetisi kuil suci akhirnya diselenggarakan. Selain penduduk sekitar berbondong-bondong untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Li Xin, Wei Yang bersama Tuan Putri Ling Er hadir dalam acara tersebut. Sementara di sisi kejauhan, Long Hao Chen, Han Yu, dan Weng Zhou secara diam-diam memasuki stadion arena. Tidak berselang lama, ketika trio cewek sebelah tiba di bangku penonton, kedua orang ini malah sempat-sempat adu pendapat kuil Ksatria akan keluar sebagai pemenang. Namun sayangnya Pai Zhou menolak anggapan tersebut dan menjagokan aliansi kuil penyihir. Pasalnya generasi kuil penyihir lebih mendominasi di bangku penonton. Di waktu yang sama, sebagai wasit utama jalannya pertandingan, Chen Dian lantas menunjukkan diri, serta menyatakan kompetisi tahun ini resmi dimulai. Selain para peserta berada di tingkat 8, mereka juga tidaklah diizinkan menggunakan senjata suci. Bahkan jumlah peserta kompetisi mencapai 256 orang untuk mewakili setiap kuil dan menggunakan sistem acak 1 lawan 1 mendapatkan poin. Siapapun yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak, maka tim tersebut keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, Chen Dian segera meminta seluruh peserta untuk mempersiapkan diri. Di saat para penonton sedang menantikan pertandingan, Chen Dian lantas mengumumkan, selain tahun ini dipenuhi oleh 6 kuil aliansi, masih ada satu lagi tim pemburu iblis tingkat bangsawan ikut serta dalam kompetisi kuil suci. Mendengarkan ucapan barusan, jelas membuat seluruh penonton terkejut-kejut bukan main. Pasalnya bagaimana mungkin tim tersebut memiliki kualifikasi turnamen ini, bahkan terdiri dari anggota 10 orang. Namun belum mengatakan sepatah dua kata, Chen Dian kembali mengatakan jika tim ini memiliki julukan tim Cahaya Fajar. Kemunculan tim Long Hao Chen sontak aja menggemparkan stadion arena sehingga bikin para penonton cuma geleng-geleng kepala serta beranggapan bukankah pemimpin mereka sudah meninggoy. Tapi kenapa tim Cahaya Fajar bisa mengikuti kompetisi kuil suci dan menggunakan tim pemburu iblis tingkat bangsawan serta bertujuan memperebutkan posisi ketua aliansi? Meski anggapan semua orang mengejutkan Li Zhengzi, hanya saja dia tidaklah mempermasalahkannya, di mana tanpa adanya fondasi kekuatan, Li Zhengzi sangatlah berambisi dapat memenangkan pertandingan dan mengamankan posisi ketua aliansi New Era. Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 158-nya. Bagaimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah tim Cahaya Fajar mampu mengalahkan para tetua 6 aliansi? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Mimin baik hati mau lanjut ngopi. See you next time guys. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the
hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to